Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku sekalian di channel Min 2 Jember dengan Bapak Agus Salim. Anak sekalian, pada pagi hari ini mari kita awali belajar kita bersama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wahdina siratal mustaqima. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita memasuki pembelajaran di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Di peristiwa dalam kehidupan, sub tema 2 PB3 yang harus kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia dengan penuh kepedulian. Itu di materi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan membaca siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan yang ketiga, dengan membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Kemudian tujuan yang keempat, harapannya anak-anak dalam pembelajaran kali ini kita mengamati. Jadi siswa dapat mengetahui kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam keragaman dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak sekalian, mari kita pelajari di muatan bahasa Indonesia. Di situ dijelaskan di KD 3.5 dan 4.5. Jadi nanti anak-anak bisa membuka buku penanya di halaman 119 di pembelajaran 3. Di pembelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Nanti anak-anak membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks. Yang penting mengandung unsur 5W1H. Insya Allah anak-anak sudah bisa. Di situ ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nanti itu masuk pada muatan teks narasinya, bisa dilihat di muatan IPS. Kemudian di muatan IPS, di situ dijelaskan di KD 3.4 dan 4.4 peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan yang sudah kita pelajari tentang pembentukan BPUPKI, yang sudah kita pelajari dengan semangat belajar anak-anak dan sudah paham insya Allah. Di situ ada Letnan Jenderal Kumagichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokoritsu Jombe Cho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah BPUPKI, di situ ada pembentukan PPKI. Jadi BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokoritsu Jombe Kei yang diketuai oleh Soekarno. Kemudian peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan itu apa saja, Pak?
ada peristiwa 10 November 1945, di mana pada tanggal itu meletuslah pertempuran sengit antara sekutu dengan rakyat Surabaya. Kemudian ada pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Setelah itu ada pertempuran yang sangat hebat di kota Bandung yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Jadi sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya, sehingga peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api, dengan ending akhirnya Bandung menjadi lautan api yang digempur oleh sekutu. Ini nanti kita Pak Guru berikan video, cuplikan video, walaupun sedikit tapi anak-anak bisa mempunyai semangat juang, semangat belajar. Tidak harus membawa senjata, tapi anak-anak harus rajin belajar bagaimana memperjuangkan negara kita saat ini lebih maju, aman dari penjajahan. Kemudian anak-anak sekalian, pada muatan PPKN, Pak Guru hanya menjelaskan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Jadi keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menerapkan, Pak? Ya cukup anak-anak bagaimana hidup rukun dengan saudaranya, lebih-lebih dengan ayah dan bundanya di rumah. Jadi anak harus patuh, jadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Ini sudah mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau berbeda agama dengan yang lain, berarti dengan masyarakat harus rukun. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, di dalam kegiatan sehari-hari berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Artinya di situ keragaman budaya, ras, agama, dan lain sebagainya itu menjadikan tolak ukur bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan, di situ kan bermacam-macam anak sekalian. Mungkin ada agama lain, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, anak-anak bisa menyaksikan video. Pak Guru bisa memberikan video sedikit, yaitu terkait dengan pertempuran Bandung menjadi api, sehingga disebut dengan Bandung Lautan Api. Selamat menyaksikan. Nada akustik dari lagu Tiger Shark ciptaan Peter Hodgkinson mengalun ritmis selepas kumandang azan maghrib. Sesaat rekaman musik grup The Hawaiian Islander itu diputar, arek-arek Surabaya langsung mendekat ke cerobong pengeras suara yang tergantung di kampung-kampung. Di penghujung lagu, terdengar suara mengucap salam yang menggelegar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan berserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Seruan itu mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk berperang. Majulah kita sekarang ini. Pertempuran dimulai detik ini karena bukan kita yang memulai. Kita diserang, maka kita sekarang akan menyerang. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati. Sutomo atau yang akrab disapa Bung Tomo bukanlah tokoh pergerakan kemerdekaan, juga bukan seorang ideolog. Namun sosoknya selalu melekat dengan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sutomo yang saat itu berusia 25 tahun adalah seorang jurnalis muda yang bekerja di Domei, kantor berita bentukan Jepang yang menjadi cikal bakal kantor berita Antara. Di Surabaya, orang-orang Belanda yang menjadi anggota Rapui bermarkas dan menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada masa Belanda atau sekarang bernama Hotel Majapahit. Karena merasa mendapat angin, maka beberapa orang Belanda di bawah pimpinan M.R. Polykman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera Belanda di atap sisi utara hotel. Esoknya 19 September, para pemuda Surabaya melihat dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan jelas hendak berkuasa kembali di Indonesia. Kabar ini dengan cepat tersebar ke seluruh Surabaya. Dalam waktu singkat, Jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Residen Sudirman yang didampingi oleh pemuda Sidik dan Haryono segera menemui Polykman, meminta Polykman menurunkan bendera Belanda. Polykman menolak. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera yang telah menjadi merah putih dikibarkan. Sutomo yang saat itu bekerja di kantor berita Domei menyaksikan peristiwa itu dari dekat. 3 hari sebelum insiden bendera, pada 16 September, Bung Tomo memimpin barisan pemberontak Republik Indonesia merebut gudang senjata Don Bosco, gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Akhirnya Mayor Hashitomo, perwira tertinggi yang mengepalai arsenal Don Bosco, sepakat menyerahkan gudang senjata kepada pejuang Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Yasin. Ribuan pucuk senjata, mortir, granat, artileri, hingga meriam penangkis serangan udara berhasil direbut oleh rakyat Surabaya. Dalam waktu singkat, rakyat Surabaya yang beberapa bulan lalu masih kelaparan, sejak hari itu memegang senjata dan siap 25 Oktober 1945, Brigade Infanteri ke-49 Kerajaan Inggris yang beranggotakan prajurit India mendarat di Surabaya. Brigade yang dipimpin Brigadir AWS Malabi ini datang ke Surabaya bukan untuk bertempur, tapi datang hanya untuk melucuti tentara Jepang. Setiba di Surabaya, Malabi mendapatkan tentara Jepang sudah dilucuti oleh laskar, tentara, dan rakyat Surabaya. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar. Jam 11 malam suara Bung Tomo mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui
bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang, supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka, bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Tidak ada ketakutan. Ultimatum Inggris ditolak rakyat Surabaya. Pemimpin politik di Jakarta menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya. Kekuatan Inggris untuk membalas dendam sangat menakjubkan. Total pasukan yang dikerahkan 28.000 prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan perang. Area sekitar markas radio pemberontakan tak luput dari bombardir meriam. Saat Surabaya dibombardir serdadu Inggris, Bung Tomo tidak sekalipun menghentikan orasinya. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara Inggris yang superior. Surabaya akhirnya dikuasai tentara Inggris. Gimana anak-anak sekalian videonya? Ini menjadikan pemicu semangat belajar, tidak harus bertempur, tapi anak-anak belajar bertempur melawan kebodohan dirinya sendiri sehingga menjadi anak yang berprestasi dan luar biasa. Terima kasih anak-anak sekalian. Nanti Pak Guru akan mengirim soal-soal lewat Google Form. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.